gimana sih Pak Ustadz hukum muslim sebenarnya perkataan itu yang dia katakan itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya selingkuh apapun itu ya, kalau di dalam aturan Al-Quran, di dalam ajaran Islam itu tidak ada tawar-menawar, karena aturannya mengatur seperti itu. Sudah diatur dalam surat Al-Isra ayat 32 bahwa janganlah kita sekali-kali mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi ayatnya tadi ya, maknanya janganlah kamu sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan perbuatan yang sangat buruk. Jadi ada sahabat kita, mereka memberikan statement, memberikan penjelasan bahwa oh nggak apa-apalah selingkuh kan, yang penting bertanggung jawab. Nah ini yang dampaknya ke masyarakat Indonesia, ke masyarakat itu tidak bagus. Jadi nanti akan terjadi kesalahpahaman. Sedangkan sudah ada aturan yang sedemikian mengatur, mengikat di dalam Al-Quran ya, di dalam ajaran agama kita itu bahwa begitu dampak zina dan ancamannya. Kalau orang yang sudah beristri, orang yang sudah menikah saja itu ya ancamannya lebih berat. Jadi di Al-Quran diatur seperti itu, bahwa orang yang sudah bersuami istri melakukan zina itu ancamannya adalah, hukumannya adalah dirajam sampai mati ya. Apabila dia masih lajang, dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tapi sebenarnya kan di muslim juga beda kan ya Pak Ustadz, maksudnya selingkuh dan poligami sendiri, sorry Pak Ustadz. Berarti poligami itu pasti bukan selingkuh kan ya, berarti atau gimana sih Pak Ustadz? Berbeda kan ya Pak Ustadz konteksnya? Iya betul sekali, sangat berbeda ya. Kalau poligami itu kan kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan itu bisa beristri lebih dari satu, itu juga sudah diatur ya. Tetapi dengan ketentuan yang khusus seperti itu. Tapi kalau selingkuh beda, dia punya istri tanpa melakukan ikatan pernikahan. Jadi ibaratnya di sini bebas pulsa, kumpul kebo, ibaratnya seperti itu. Nggak ada ikatan nikah kagak, ya, melalui ijab kabul enggak. Yang penting dia kenal, saling suka, tidak ada melalui ikatan pernikahan, itu yang dikatakan selingkuh. Jadi, seperti itu ya. Kalau misalnya yang tadi poligami ya di dalam ajaran agama ya sah, karena biasanya kan kalau orang menikah itu mungkin dia istrinya lebih dari satu karena sesuatu hal dia menikah dengan baik nikah siri ataupun nikah secara pemerintah, dia ada wali ya, ada kedua saksi, ada kedua mempelai laki perempuan. Jadi kalau dalam ajaran Islam ya sah itu persyaratannya. Yang penting terpenuhi rukun nikah itu ya. Syarat sah nikah itu ada kedua mempelai laki perempuan, ada wali, ada saksi, seperti itu. Maksud kan yang berkata seperti ini kan maksudnya seorang public figure gitu kan maksudnya, jadi efeknya gitu maksud, jadi ke masyarakat itu kan pasti lebih kena gitu ya, karena dia kan terkenal gitu maksudnya. Nah betul sekali, makanya para sahabat, para rekan-rekan sekalian ya, yang mereka yang sudah menjadi panutan di bumi pertiwi ini harus hati-hati di dalam memberikan pemahaman kepada adik-adik kita, kepada masyarakat Indonesia, bahkan orang tua gitu. Karena kita ini banyak yang butuh penerangan hukum agama, penerangan agama. Tetapi kalau dengan direcokin, dengan diberikan pemahaman yang seperti yang benar-benar sangat fatal ya, bahwa selingkuh itu adalah sebagian daripada iman itu. Nah ini salah. Jadi seolah-olah nanti ya udahlah, nggak apa-apa lah gue selingkuh aja lah. Padahal di dalam ajaran agama Islam itu sudah diatur. Nah ini dampak ke generasi milenial, terutama generasi muda, kasihan. Mereka yang dengan adanya sedemikian ketatnya ajaran agama Islam, Al-Quran mengatur, itu aja kita masih terjadi namanya perzinahan, perselingkuhan di mana-mana ya, maksiat di mana-mana, apalagi mendengar statement seperti ini, apalagi dan disampaikan oleh orang yang public
figur, orang yang cukup dikenal itu sangat disayangkan. Saya dulu boleh dikatakan ini membenarkan pembenaran diri nggak sih? Ya, Pembenaran diri bagi yang bicara atau gimana? Ketika dia bicara selingkuh adalah kebohongan dan itu asal bertanggung jawab gimana? ya itu pemahaman dia mungkin pengalaman pribadinya tuh bagaimana ya, tetapi ini sebenarnya tidak bisa diekspos keluar dong. Jadi kalaupun namanya pribadi ya cukup menderita kita saja gitu, jangan sampai nggak usah diberikan ke orang banyak ini. Soalnya kan media kan, jadi pemahaman yang tidak pas dikonsumsi oleh masyarakat gitu, halayak ramai, karena dampaknya itu sangat hampir negatif gitu ya. Artinya sudah jelas ya diatur di dalam Al-Quran sudah jelas tentang Tidak boleh. Sudah jelas di dalam surat Al-Isra 32 itu ya, bahwa tadi kita sampaikan bahwa janganlah kamu mendekati zina ya, terus sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jadi apapun resikonya ya Allah mengatur seperti itu. Tidak boleh kita mengingkari janji Allah, dan kita berusaha, manusia itu memang nggak ada yang lengkap, nggak ada yang sempurna, tetapi kalau kita berpegang teguh seperti itu, minimal kita nggak bisa misalnya memberikan sesuatu yang terbaik, tetapi minimal kita jangan menyampaikan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masyarakat atau dampaknya sangat berbahaya begitu. Maksudnya mas sekarang lagi viral banget ya, maksudnya selingkuh, pelakor kayak gitu-gitu Pak Ustadz. Betul sekali, selingkuh banyak diberikan makna, selingan utuh, keluarga runtuh apa begitu ya. Saya dengar ya nguping-nguping, walaupun Ustaz juga nguping juga kan. Terus katanya ada lagi tadi pelakor pengambil laki orang, ada lagi singkat kepanjangan-kepanjangan. Bahwa orang Indonesia kan pintar memberikan singkatan dan kepanjangan begitu. Jadi tapi memang benar ya, intinya kalau di dalam ajaran agama ya tadi memang diberikan, kalau di Islam itu kan ya dicari sahnya, syarat sah untuk melakukan hubungan suami istri itu ya kalau memang harus ini menikah gitu ya, jangan sampai terjadi perbuatan yang di luar nikah begitu.